Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yohanasari dari kelompok pertama yang akan membahas materi tentang hakikat manusia menurut Islam. Yang pertama, istilah manusia di dalam Al-Quran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia diartikan sebagai makhluk yang berakal budi, yang artinya mampu menguasai makhluk lain. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menyatakan arti dari manusia terbagi atas 3 kategori. Yang pertama, Al-Insan, Unas, dan Anasi. Yang kedua, Al-Bashar, dan yang ketiga, Bani Adam. Kata Al-Nas disebut di dalam Al-Quran sebanyak 240 kali yang tersebar di 53 surat. Kata Al-Nas digunakan untuk menunjukkan bahwasanya ada seseorang atau masyarakat yang menggunakannya untuk kegiatan pengembangan di kehidupannya. Selain itu, juga dijelaskan bahwa kata Al-Nas digunakan di Al-Quran untuk menunjukkan adanya karakteristik manusia yang senantiasa berada pada keadaan yang labil, sehingga manusia tersebut dapat dikatakan sebagai makhluk yang berdimensi ganda, yang artinya seolah-olah dapat berubah menjadi manusia yang sangat mulia dan juga manusia yang tercela. Selanjutnya, kata Al-Insan. Kata Al-Insan disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 73 kali, yang dimana tersebar dalam 43 surat. Selanjutnya, kata Al-Bashar. Kata Al-Bashar disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 36 kali, yang mana tersebar di 26 surat. Kata Bashar juga ditunjukkan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, termasuk Nabi dan Rasul. Selanjutnya, kata Bani Adam. Arti dari Bani Adam adalah karena manusia merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Adam alaihissalam dijuluki sebagai Abu Bashar. Ada 3 aspek yang dikaji dalam arti manusia secara umum, yaitu yang pertama, anjuran berbudaya dengan ketentuan Allah, contohnya dengan menggunakan pakaian yang menutup aurat. Yang kedua, mengingatkan kepada manusia agar tidak terjerumus ke jalan keingkaran. Dan yang ketiga, memanfaatkan seluruh isi alam semesta dengan rangka ibadah dengan tujuan untuk mengetahuikannya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu asal-usul dari penciptaan manusia. Berbicara tentang asal-usul penciptaan manusia, pasti banyak pertanyaan nih. Nah, dari mana sih asal-usul manusia itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, Sidi Gajalba menjawab dengan 2 sumber, yaitu nakal atau Al-Quran dan akal atau akal manusia. Tahu tidak bagaimana pandangan Islam Al-Quran terhadap penggolongan manusia? Manusia tidak digolongkan ke dalam hewan apabila dia menggunakan akal, pikiran, dan potensi yang diberikan oleh Tuhannya untuk jalan kebenaran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah A'raf ayat 170. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan, ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang di dalam Al-Quran juga banyak dijelaskan mengenai asal-usul kejadian manusia. Yang pertama, kejadian Adam. Dapat kita lihat dalam Quran surah Fatir ayat 11, kemudian Quran surah Nuh ayat 17, selanjutnya Quran surah As-Sajdah ayat 7-9, dan yang terakhir Quran surah Al-Hijr ayat 26 dan ayat 28.
Selanjutnya kejadian Hawa. Dapat kita lihat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 189, kemudian Quran Surah Az-Zumar ayat 6, dan Quran Surah An-Nisa ayat 1. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga Adam dan Hawa memiliki kedudukan yang sama mulia di mata Allah. Yang ketiga, yaitu kejadian Nabi Isa. Kita dapat melihat dalam Quran Surah Maryam ayat 19-22 dan Surah Al-Imran ayat 59, yang artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Selanjutnya yang keempat, yaitu kejadian manusia secara umum yang dapat kita lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk batu. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Adalah substansi psikis manusia yang menjadi esensi dalam kehidupannya. Ruh menjadi pembeda antara esensi manusia dengan esensi makhluk lain. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 dinyatakan bahwa Adam diajarkan nama-nama benda oleh Allah SWT setelah ruh dihidupkan dalam tubuhnya. Hal ini berarti dengan adanya ruh, manusia memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan yang jelas. Substansi yang ketiga adalah substansi nafsani. Kata jiwa berasal dari bahasa Arab an-nafs atau nafs yang secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai diri atau lebih sederhananya diterjemahkan sebagai jiwa. Dalam bahasa Inggris, jiwa atau diri ini disebut soul atau spirit. Para filosof Muslim mendefinisikan bahwa jiwa adalah kesempurnaan awal bagi fisi yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energik. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah adalah manusia dikatakan sempurna ketika menjadi makhluk yang bertindak. Kemudian, makna dari mekanistik adalah badan menjalankan fungsinya melalui perantara alat-alat, yaitu anggota tubuhnya yang bermacam-macam. Sedangkan, makna memiliki kehidupan yang energik berarti bahwa dalam dirinya terkandung persiapan hidup dan persiapan untuk menerima jiwa. Di dalam Al-Quran terdapat 3 istilah yang berkaitan dengan kata nafs. Yang pertama adalah al-nafs al-mutmainnah yang terdapat dalam surah Al-Fajr ayat 27.
Al-nafs al-mutmainnah memiliki arti jiwa yang tenang. Dinamakan jiwa yang tenang karena dimensi jiwa ini selalu berusaha untuk menghindari sifat-sifat tercela dan menumbuhkan sifat-sifat baik sehingga memperoleh ketenangan. Dimensi dari jiwa ini dinamakan qalbu atau hati. Istilah yang kedua adalah al-nafs al-lawamah yang terdapat dalam surah Qiyamah ayat 2. Arti dari al-nafs al-lawamah adalah jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Mengapa demikian? Maksudnya adalah apabila ia telah melakukan kejahatan, maka ia menyesali mengapa melakukan hal tersebut. Sedangkan apabila ia melakukan kebaikan, maka ia menyesali mengapa tidak berbuat lebih banyak lagi. Dimensi ini diartikan oleh para filosof sebagai akal. Istilah yang ketiga adalah al-nafs la'ammaratun bisu yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 53. Arti dari al-nafs la'ammaratun bisu adalah jiwa yang selalu memerintah kepada kejahatan. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah adalah manusia dikatakan sempurna ketika menjadi makhluk yang bertindak. Pembahasan selanjutnya adalah potensi manusia. Potensi manusia yang pertama adalah potensi fisik. Adalah organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Potensi fisik berfungsi sesuai dengan jenisnya. Contoh, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan kaki untuk berjalan. Potensi yang kedua adalah potensi mental intelektual atau intellectual quotient. Merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama pada otak belahan kiri. Potensi ini berfungsi untuk menganalisis, menghitung, merencanakan sesuatu, dan lain sebagainya. Potensi yang ketiga adalah potensi sosial emosional atau emotional quotient. Merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak belahan kanan. Potensi ini berfungsi untuk mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, kesadaran diri, dan lain sebagainya. Umumnya, emotional quotient atau EQ dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan lingkungan sekitarnya. Potensi yang keempat adalah potensi mental spiritual atau spiritual quotient. Merupakan potensi kecerdasan yang bertumbuh pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego dan jiwa sadar. Dengan adanya spiritual quotient, manusia dapat muncul sebagai makhluk yang utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual. Spiritual quotient dapat diungkapkan melalui pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti. Potensi yang kelima adalah potensi ketangguhan atau adversity quotient. Merupakan potensi kecerdasan yang bertumbuh pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Adversity quotient merupakan salah satu faktor spesifik sukses atau prestasi seseorang. Karena dengan adanya adversity quotient, seseorang mampu mengubah rintangan menjadi sebuah peluang. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai unsur-unsur dan potensi manusia ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas kebutuhan dasar manusia menurut Islam. Manusia menurut Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Syatibi, kebutuhan dasar manusia terdiri dari yang pertama yaitu kebutuhan doruriyat. Doruriyat merupakan kebutuhan primer manusia. Apabila tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan doruriyat meliputi yang pertama adalah menjaga ad-din atau agama. Menjaga ad-din merupakan salah satu kebutuhan yang paling penting. Menjaga ad-din atau agama dapat dilakukan dengan cara berpegang teguh pada suatu agama, mempelajarinya, lalu mendakwahkannya.
Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara menjauhi dan melarang perbuatan syirik dan riya, serta memerangi orang-orang murtad. Kebutuhan yang kedua adalah menjaga jiwa atau hifdzun nafsi. Menjaga jiwa dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan mendasar pada diri seperti makanan, minuman, dan pakaian. Namun, apabila dalam keadaan tertentu atau terpaksa dan yang tersedia hanyalah sesuatu yang diharamkan, maka kita dibolehkan untuk memakannya dengan alasan untuk bertahan hidup. Selain itu, menjaga jiwa dapat dilakukan dengan cara mewajibkan pelaksanaan qisas dan diharamkan untuk menyakiti diri sendiri. Kebutuhan yang ketiga adalah menjaga akal atau hifzul aqli. Menjaga akal dapat dilakukan dengan cara menuntut ilmu. Namun, ini harus diiringi dengan perbuatan. Ilmu yang kita dapat harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga menjauhi perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT. Kebutuhan yang keempat adalah menjaga keturunan atau hifdzun nasl. Menjaga keturunan dapat dilakukan dengan cara melakukan pernikahan, memelihara dan memberi nafkah anak, memastikan pendidikan anak, mengharamkan pernikahan dengan pezina, melarang talak kecuali terpaksa, dan mengharamkan ikhtilat. Kebutuhan yang kelima adalah menjaga harta atau hifzul mal. Bagian terakhir dari Daruriyatul Khams yang dijaga oleh syariat yaitu sesuatu yang menopang hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan, yaitu menjaga harta. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja, karena tidak pantas seorang muslim bermalas-malasan dalam bekerja dengan alasan sudah terlalu sibuk untuk beribadah. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Nurul Latifah ya. E. Tujuan penciptaan manusia. Segala sesuatu hal yang ada di dunia ini merupakan penciptaan dari Allah yang Maha Kuasa. Termasuk segala hal yang diciptakannya pasti memiliki manfaat dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, kita perlu bersyukur dan menghayati betapa besarnya karunia yang Allah berikan kepada manusia. 1. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai lillah. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Adriyat ayat 54, yang artinya, "Dan tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku." Yang kedua, manusia tidak berbuat kerusakan dan melakukan keadilan, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya, "Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ayat yang di atas, maka manusia sebagai khalifah dilarang untuk berbuat kerusakan, kejahatan yang mampu merusak keadilan dan kemakmuran di muka bumi. Ketiga, mengejar tujuan akhirat. Kehidupan di dunia adalah sementara. Untuk itu, dunia bukan tujuan akhir dari kehidupan manusia dan juga bukan tujuan dari penciptaan manusia untuk tinggal di bumi ini. Kehidupan sejatinya adalah akhirat nanti. Allah menyuruh untuk berlomba-lomba mengejar pahala akhirat yang telah dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Nah, sekarang kita masuk yang F, kritikan terhadap teori Darwin. Teman-teman, kalau ditanya tentang dari mana sih asalnya manusia? Jawabnya tentulah sangat mudah kan? Manusia berasal dari orang tuanya. Kemudian, orang tuanya berasal dari orang tuanya pula.
Bila jawaban kita teruskan, tentulah akhir pertanyaan akan timbul pertanyaan lagi. Siapakah orang tua pertama dan bagaimanakah orang tua pertama itu bisa terwujud? Secara akal manusia dan secara sains atau ilmu pengetahuan manusia, setidaknya ada dua kaum yang membahas tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, ada kaum evolusi, dan yang kedua, ada kaum finalisme. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, kelompok teori evolusi. Teori evolusi memiliki anggapan bahwa tumbuhan dan hewan yang ada saat ini tidak lahir menurut wujudnya seperti sekarang ini. Berdasarkan teori evolusi, semua manusia berasal dari bangsa yang paling rendah, yaitu hewan. Yang pertama kali mengemukakan teori evolusi ini adalah Lamarck, seorang ahli ilmu hayat yang berasal dari Prancis pada tahun 1744 sampai 1829. Lamarck mengemukakan teori ini baru bersifat pemikiran atau spekulatif. Sedangkan Darwin, teori evolusi Lamarck ini dijadikan ilmiah dengan memberikan data-data pada tahun 1809 sampai dengan 1882. Darwin beranggapan bahwa tiap jenis makhluk tumbuhan dan hewan berasal dari jenis yang paling rendah. Jenis yang paling rendah, yakni awal darinya adalah amuba atau makhluk satu sel. Nah, jadi kita mau bahas sedikit tentang biologi ya. Jenis yang paling tinggi atau yang paling akhir sekali adalah kita, manusia. Kita masuki yang kedua, yaitu kelompok finalisme. Menurut kelompok finalisme, kalaulah dalam 2 miliar tahun terakhir sejarah bumi berlangsung evolusi dunia hewan dengan teratur, yang 350 abad yang lewat berujung pada jenis manusia budiawan, tentu wajar kalau kita beranggapan bahwa di masa yang akan datang akan lahir jenis baru yang berbeda dengan jenis manusia modern saat ini. Nah, kelompok finalisme mendasarkan pendapat mereka pada perhentian pertambahan volume otak pada manusia saat ini. Tujuan evolusi menurut finalisme ialah untuk mewujudkan manusia, atau pada manusialah finalnya atau berakhirnya proses evolusi. Nah, kalau begitu, timbullah pertanyaan baru. Siapakah yang menentukan tujuan dan siapakah yang menyusun keteraturan di alam yang sangat rapi ini? Alam yang berevolusi tidaklah mungkin menentukan tujuan dan penyusun keteraturannya karena alam tidak berakal. Ia hanya takluk pada hukum yang dibebankan kepadanya. Maka akan ditemukan jawaban bahwa yang menentukan tujuan dan menyusun keteraturan adalah Sang Pencipta alam. Pencipta itu disebut Tuhan. Dengan demikian, teori evolusi bukanlah menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi sebaliknya. Teori evolusi menuntun manusia berpikir dan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat dari ini yaitu konsep manusia dan perspektif sains atau teori evolusi itu sendiri bersifat spekulasi. Dengan adanya teori ini menuntut manusia berpikir dan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan.